harapannya nanti kita bisa lulus ya, terutama untuk lokal hero yang lainnya, dan juga nanti bisa harapannya saat lulus nanti lokal hero ini bisa melakukan pemasangan gitu, melakukan pemasangan di lokasi-lokasi sesuai tempat atau program mitra binaan yang ada. Oke, kita berdoa dipersilahkan. Oke, doa dapat cukupkan. Baik, jadi nanti untuk 1 jam ke depan saya akan memberikan materi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ada sesi tanya jawab nanti akan di akhir. Sama saya ingatkan lagi ya kepada Bapak Ibu semuanya, dipersiapkan dulu alat tulisnya. Boleh sambil ngopi, sambil sarapan boleh ya pagi ini kalau misalkan supaya fokus gitu ya. Jadi nggak apa-apa sambil ngopi aja. Terus jangan lupa disiapin alat tulis karena nanti kita akan simulasiin untuk perhitungan, dan nanti di setiap pertemuan ini itu akan ada tugas supaya bisa nanti mengukur seberapa pemahaman dari Bapak Ibu semua terkait pelatihan ini, karena nanti ujian juga itu ada semacam teoritis yang nanti sama lah ya dengan materi yang saya bawakan ini. Jadi harapannya Bapak Ibu semua bisa nanti mengerjakan tugas yang kami berikan ya di setiap sesi. Jadi nanti ada 3 kali pertemuan di hari Rabu, hari ini, terus nanti di hari Jumat, sama nanti di tanggal 2 ya, tanggal 2 Januari 2024. Jadi nanti setiap di akhir ada tugas atau ada PR lah ya. Nanti dikumpulkannya paling lambat tuh H+1 sesudah pelatihan. Jadi harapan nanti bisa nempel juga ya ilmu yang diberikan gitu. Jadi nanti saat ujian kita bisa ready untuk melakukan ujiannya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, oke, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu dulu. Nah, ini nanti bisa di screenshot aja ya. Ini untuk link-link untuk pertemuan, terus untuk grup WhatsApp, terutama grup WhatsApp ini diberikan kepada lokal hero yang didanai oleh subholding upstream ya. Kemarin kalau tidak salah ada Subang Field, Limau Field, Papua, Sukowati, Jambi Merang, sama Pertamina Hulu Mahakam. Jadi untuk grup WhatsApp ini untuk yang nanti akan ikut sertifikasi gitu ya. Tapi kalau misalkan yang lain mau join, monggo. Tapi nanti yang diwajibkan itu untuk 6 lokasi yang tadi saya sebutkan ya. Yang Limau, Subang Field, Mahakam, Papua, Sukowati, dan Subang gitu. Nah, terus absensi sama ya linknya sama semua nanti di 2 hari ke depan juga. Terus data persiapan ujian ini terkhususkan untuk 6 lokasi pendanaan subholding upstream ya. Jadi ada 6 lokasi yang tadi saya sebutkan. Nanti bisa diisi datanya karena harapannya sih paling lambat di Desember akhir ini ya. Karena nanti akan diberikan kepada PPSDM Kementerian SDM untuk melakukan seleksi administrasi terlebih dahulu. Jadi harapannya nanti di akhir Desember ini sudah 3 lokal hero setiap lokasi sudah mengirimkan data-datanya di link ini. Kemudian untuk link pertemuan Zoom meeting sama juga untuk 2 hari ke depan pakai link yang ini. Oke, eh, mungkin perkenalkan dulu. Mungkin yang masih belum kenal saya Muhammad Iqbal Sugiarto atau biasa dipanggil Iqbal. Saya Solar PV Engineer di Society of Renewable Energy. Saya alumni dari Institut Teknologi Kalimantan, jurusan Teknik Elektro di bagian Power System. Kemudian untuk experience di Solar PV atau EBT PLTS, saya udah banyak ya proyeknya, terutama kalau di Pertamina Hulu Energi atau di Pertamina Subholding lain, yang di gambar paling bawah itu pernah di Pertamina Kilang ya. Pertamina Kilang itu masang 140.000 watt peak. Jadi untuk fasilitas produksi yang ada di kilang. Kemudian alhamdulillah juga udah tersertifikasi ya dari Kementerian SDM level 5 untuk Solar PV Senior Supervised Electrical Installation.
Dan ada berbagai achievement juga di bidang renewable energy dan di bidang electrical engineering. Ya, ini teman saya juga yang kemarin ikut pemasangan ya. Ada Mas Lutfian Ramdan, CTF Renewable Energy juga di Solar PV eh, Engineer. Ini sebelumnya suara saya ada ya, Bapak Ibu? Ada, Mas. Oh ya, ada. Oke, siap. Soalnya tadi ada yang bilang nggak ada. Oke, ini lanjut lagi. Ini Mas Lutfi, education-nya alumni di Universitas Tidar, Power System, dan juga tersertifikasi juga level 5 sebagai Solar PV Senior Supervised Electrical Installation oleh PPSDM KIBTKI. Nah, oke. Jadi aku langsung lanjut aja. Di sini ada outline kita ya. Pertama, review terkait apa sih basic solar PV system. Mungkin di sini beberapa lokasi sudah pernah ya mendapatkan materi ini. Ini saya sengaja mengulang langsung ke bagian teknisnya agar nanti saat sertifikasi Bapak Ibu juga masih reminder ya, masih terengkar lah ya ilmu-ilmunya. Soalnya saya yakin 1 bulan atau 2 bulan saya tinggal pasti sudah lupa-lupa nih terkait teknisnya. Nah, ini juga terutama untuk yang baru juga, yang baru dipasang segala macam. Ini juga nanti bisa ngikutin ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa dicatat aja langsung. Nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan dan mungkin mau disanggah aja langsung nggak apa-apa sih ya. Jadi supaya nanti interaktif juga terkait materinya. Kalau misalkan saya kecepatan untuk memberikan materi, kalau ini juga cukup teknis ya. Juga cukup teknis, takutnya nanti sayanya kecepatan, nanti bisa diinfokan aja ya, entah di chat atau di komen, ya, atau di langsung online. Oke, ini Bapak Ibu udah siap semua alat tulisnya ya? Soalnya nanti kita banyak bahas teknis ya, perhitungan gitu. Sama nanti mungkin teman-teman yang di Limo juga sudah pernah nih, sudah pernah merasakan ya tadi kemarin perhitungan-perhitungan segala macam. Nah, nanti bisa disiapkan alat tulisnya. Ini materinya saya recall kembali gitu ya. Recall kembali dengan materi-materi yang pernah diajarkan saat offline di masing-masing lokasi. Oke, sudah siap semua Bapak Ibu? Kalau udah siap bisa pakai stiker gitu, menginfokan kalau udah ready. Oke, sudah siap semuanya ya? Oke, aku lanjut lagi ya. Oke, jadi kita bahas terkait langsung teknis ya Bapak Ibu. Listrik. Nah, ini juga yang akan ditanyakan gitu ya, yang akan ditanyakan oleh asesor atau penguji dari Kementerian KSDM. Nah, jadi kita harus fundamental terlebih dahulu, listrik. Nah, listrik itu apa? Listrik adalah suatu energi ya, energi yang dibutuhkan oleh komponen yang kita pakai sekarang, misalkan HP, laptop, kipas angin, atau yang ada di rumah gitu ya. Nah, listrik itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Nah, listrik itu adanya listrik, adanya beda potensial gitu ya. Adanya arus dan juga adanya tegangan. Nah, ini adalah key point yang paling penting. Yang pertama adalah arus gitu ya. Jadi kalau misalkan asesor menanyakan gitu kan ya, apa sih komponen penting utama listrik itu? Ya, itu adalah arus dan tegangan atau volt. Nah, satuan dari arus ini perlu dicatat gitu ya. Arus satuannya adalah ampere atau biasa simbolnya adalah A, dan juga tegangan listrik itu satuannya volt atau V. Nah, perkalian antara arus dan juga tegangan, ampere dengan volt, itu adalah daya listrik dengan satuannya watt. Nah, 3 poin ini itu fundamental banget, jadi nanti bisa dicatat gitu ya. Tapi nanti materinya akan saya share ya, Bapak Ibu semua nanti di grup. Nah, ini 3 komponen yang sering ditanyakan. Gitu. Biasanya nanti ditanyakan nih sama asesor atau penguji, gitu kan. Ini berapa ampere sih, gitu kan ya. Ini berapa tegangan sih, berapa dayanya sih untuk solar panel yang dipasang di masing-masing lokasi gitu ya. Misalkan di Limau, berapa sih daya yang dikeluarkan gitu ya. Berapa sih arus listrik yang dihasilkan. Nah, ini sering ditanyakan oleh penguji seperti itu.
Jadi nanti di saat ujian sertifikasi itu ada beberapa tahapan. Pertama tahapan administrasi, terus ada wawancara, kemudian ada tag video, sama ada tes tulis gitu. Nah, terutama yang di wawancara ya. Mungkin kalau nanti tes tes tulis nanti bisa kita share gitu ya, Bang, soalnya. Terus nanti bisa tanya-tanya juga di grup kalau misalnya bingung. Nah, untuk yang wawancara ini yang agak tricky ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi harapannya Bapak Ibu semua nanti bisa paham ya, terutama dasar terkait listrik ini gitu ya. Diingat aja satuan dari arus itu ampere atau A gitu ya, gampangnya A arus. Kemudian untuk tegangan tuh V atau volt. Kemudian perkalian antara arus dengan tegangan itu adalah daya atau watt. Satuannya W. Oke, sudah paham ya sampai sini ya, Bapak Ibu? Gimana? Kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja on mic. Oke, bisa saya lanjut ya. Nah, kemudian setelah itu ada fundamental terkait listrik. Lanjut lagi nih ke bagian eh, beda potensial gitu ya. Beda potensial, gampangnya itu kalau misalkan ditanya beda potensial itu dibagi menjadi dua. Ada rangkaian seri atau series circuit dan parallel circuit atau rangkaian paralel. Nah, gampangnya kalau misalkan rangkaian seri itu dia masih dalam satu jaringan gitu ya. Kalau misalnya lihat di gambar gitu kan ya, ini masih satu jaringan. Itu kemudian kalau misalkan untuk paralel itu dia beda jaringan gitu. Nah, untuk membedakan apa sih itu series atau paralel atau rangkaian seri dan paralel itu dilihat dari perbedaan tegangan dengan arus gitu ya. Balik lagi nih tegangan. Pokoknya nanti kita ke depannya itu bakal ngomongin tegangan dan arus terus nih Bapak Ibu. Jadi emang harus dienggar terus apa sih itu bedanya tegangan, apa itu bedanya arus gitu ya. Jadi nanti kita bakal bahas terkait hal tersebut. Nah, kalau misalkan seri gitu ya, seri itu nanti bakal ditanya nih sama asesor. Seri itu eh, apabila rangkaian kita seri, apa sih yang bertambah gitu ya? Nah, cara untuk membedakan penambahan dari suatu rangkaian itu adalah dari perbedaan antara tegangan, volt, dan arus atau ampere, ya kan? Jadi kalau misalkan seri yang naik, misalkan kita jumlahkan nih, itu yang naik adalah tegangannya. Kalau misalkan paralel, yang naik adalah ampere atau arus gitu ya. Nah, misalkan nih contoh ya, contoh. Misalkan kita punya dua lampu. Satu lampunya adalah 2 volt atau dua tegangan gitu ya. Tegangan listriknya 2 volt gitu ya. Masing-masing lampunya 2 volt. Kemudian ampernya atau arusnya itu 1 ampere gitu ya. Arusnya 1 ampere. Nah, terus bedanya seri dan paralel itu apa? Ya kan? Bedanya seri dan paralel itu apa? Kalau misalkan kita seri, yang naik adalah yang dijumlahkan adalah tegangan. Nah, misalkan tadi kan dua ya. Ini 2 volt, terus untuk saya tulis aja deh. Nah, ini. Nah, ini 2 volt. Ini 2 volt. Tegangan ya. Tegangan. Nah, untuk arusnya atau ampernya itu 1 ampere. Arus. Nah, coba. Kalau misalkan ini circuit series atau dirangkai secara seri, tegangannya berapa, arusnya berapa? Ada yang mau jawab, Pak Ibu? Ingat, kalau misalkan kita rangkai secara seri, yang dijumlahkan adalah tegangan, arusnya tetap.
Gimana? Ada yang mau menjawab? Nih, tegangannya 2 volt, satu lampunya, arusnya 1 ampere. Nah, kalau kita rangkai secara seri, tegangannya berapa, arusnya berapa? Ada yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Ini biar tahu dulu nih, apakah sudah paham atau belum? Gimana, Bapak Ibu? Atau mungkin Pak Mamun, Pak, mau jawab, Pak? Atau yang lain? Ada yang ingin menjawab? Lewat chat, gak apa-apa. Gimana, gimana? Ada yang ingin jawab? Atau saya contohkan dulu ya. Ini saya contohkan. Ini kan tadi tegangan 2 volt ya, Bapak Ibu ya. Tegangan 2 volt, terus ampernya arusnya 1 ampere. Nah, kalau misalkan di seri, itu yang dijumlahkan adalah tegangan atau V-nya. Nah, berarti tinggal dijumlahkan aja. 2 tambah 2. Berarti tegangannya adalah 4 volt. Kemudian arusnya tetap kalah di seri. Jadi arusnya 1 ampere. Jadi untuk rangkaian ini itu 4 volt 1 ampere. Gitu ya. Nah, berbeda halnya kalau misalkan kita bahas terkait sirkuit paralel atau rangkaian paralel. Kalau paralel, yang dijumlahkan adalah ampernya atau arusnya. Tegangannya tetap. Jadi ini saya sama punya dua lampu, lampunya 2 volt, tegangannya dan arusnya 1 ampere nih. Nah, kalau misalkan kita rangkai secara paralel, berarti yang dijumlahkan adalah si arusnya. Jadi nanti hasilnya adalah tegangannya tetap 2 volt, untuk arusnya dijumlahkan jadi 2 ampere. Nah, jadi bedanya itu. Kalau misalkan seri sirkuit yang dijumlahkan adalah voltnya atau tegangan. Kalau misalkan paralel itu ampernya atau arusnya. Gitu ya. Nah, ini nanti kita implementasikan ke panel surya gitu ya. Ke panel surya. Ini masih analogi baterai dan lampu ya, Bapak Ibu. Biar mudah. Nanti nextnya kita bahas terkait panel nih. Jadi harus tahu betul nih beda seri dan paralel. Kalau seri itu yang dijumlahkan adalah tegangan. Ingat ya, volt, tegangan. Kalau paralel itu arus atau ampere. Oke ya. Dah paham belum atau kecepatan Bapak Ibu? Takutnya saya kecepatan nih bahas terkait seri paralel dulu. Soalnya ini dasar dan juga bakal di exercise saya sama asesor nanti di ujian nih. Atau ada yang mau nyoba nih ngitung? Gimana Bapak Ibu? Udah, oke. Lanjut lagi ya. Nanti kalau misalkan saya kecepatan atau eh, ada yang ditanyakan langsung nggak apa-apa, langsung ditanyakan aja. Takutnya nanti kelupaan ya kalau di akhir. Bapak Ibu mau nanya apa? Oke, next lagi ya. Nah, selanjutnya adalah hukum Ohm ya. Ini hukum yang biasa di bagian elektrikal ya. Ini udah sehari-hari karena selalu ini yang akan dibahas gitu ya. Ada tegangan tadi ya, volt tegangan dan arus atau I ya simbolnya untuk perhitungan dan resistance atau ohm atau hambatan. Nah, ini mungkin nggak terlalu terkeluar ya nanti di ujian, jadi aku bahas kulit luarnya aja. Jadi untuk mendapatkan nilai berapa sih tegangannya gitu ya, berapa sih nilai arus, berapa sih nilai hambatan, itu kita ada namanya hukum piramida dari hukum Ohm gitu ya. Jadi paling atas tuh V, terus di bawahnya ada I dan R. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari volt atau tegangan gitu ya, misalkan tegangan tidak diketahui. Nah, tapi pasti selalu ada nih nilai arus sama nilai hambatan. Jadi cara gampangnya adalah kita ngelihat dari segitiga ini. Jadi kita gambar aja segitiga ohm ini, ada V, ada I dan R gitu ya. Misalkan kita cari V atau nyari tegangan. Nah, kita kalikan nilai arus dikalikan nilai hambatan. Nah, misalkan nilai arusnya nggak diketahui nih, tapi nilai tegangan dan nilai hambatan itu diketahui. Nah, ya udah, berarti kita
pakai segitiga ini. Nah, ngeliat nih, oh V-nya di atas, R-nya di bawah, berarti dibagi. Tegangan dibagi dengan hambatan. Begitu pula juga dengan nilai hambatan. Bagaimana cara mengetahui nilai hambatan? Kita cari tahu dulu nilai tegangan dan nilai arusnya atau ampere. Nah, ini intermezzo aja. Ini jarang muncul ya nanti di ujian. Tapi ini sebagai nanti perhitungan advance. Kalau misalkan Bapak Ibu eh, nanti ngikutin ya sampai akhir, nanti kita bakal bahas ini terkait hukum Ohm ya, pengimplementasiannya. Oke, aku next aja kalian ini nggak terlalu keluar untuk di ujian nanti. Nah, selanjutnya nanti ditanya juga gitu ya, apa sih itu PLTS? Nah, menurut SNI, PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari radiasi, ya, radiasi matahari. Nah, ini suka keliru nih. Ada yang bilang cahaya, gitu ya. Ada yang bilang panas, gitu ya. Itu salah ya, Bapak Ibu. Karena panas itu adalah faktor dari efisiensi. Nah, semakin panas dari suhu atau matahari memberikan sinarnya panas gitu ya, itu mengakibatkan efisiensinya semakin turun, gitu ya. Nah, jadi yang benar adalah radiasinya. Nah, radiasi matahari ini nanti akan dikonversi oleh panel surya. Nah, panel surya yang udah terpasang gitu ya di rumah Bapak Ibu semua, di program Bapak Ibu semua. Nah, untuk mengubah radiasi matahari ke energi listrik itu ada namanya uh, efek foton gitu ya. Efek foton inilah yang nanti akan menghasilkan energi listrik gitu ya, yang diubah oleh si panel surya ini atau sel photovoltaik. Jadi key point-nya adalah atau kata kuncinya adalah energi yang bersumber dari radiasi matahari ya Bapak Ibu. Radiasi matahari bukan dari cahaya, bukan dari panas, tapi radiasinya gitu ya. Dari gamanya gitu ya, nanti akan dikonveksi melalui panel surya. Nah, sel sistem fotovoltaik ini yang akan mengubah radiasi sinar matahari atau radiasi matahari menjadi listrik. Nah, cara gampangnya kita buat aja gini skemanya. Nah, jadi ada 4 ya. Jadi radiasi matahari gitu ya, menghasilkan radiasi itu. Terus radiasi matahari ini nanti akan menghasilkan energi listrik yang dikonversi oleh panel. Ini gambar panel ya. Gambar panel. Nah, ini gambar panel. Terus dari panel ini kan masih listriknya listrik DC ya, atau listrik dari current, nanti diubah oleh inverter. Nah, ini nanti sering ditanyakan juga ini sama asesor ya, inverter. Listrik DC diubah ke sistem AC atau sistem AC ini adalah sistem beban rumah ya, beban listrik rumah. Nah, cara gampangnya gitulah ingatnya. AC itu beban listrik rumah atau yang ada di kelompok gitu ya. Terus kalau DC ini tuh dia kayak baterai, terus HP gitu ya, laptop. Nah, dan juga si panel surya ini. Nah, panel surya ini itu menghasilkan energi listrik DC masih. Jadi harus diubah dulu ke sistem AC menggunakan inverter gitu ya. Kemudian listrik baru bisa digunakan gitu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi PLTS itu adalah pembangkit listrik tenaga surya yang sumbernya dari radiasi matahari. Nah, terus dikonversi oleh panel surya ya. Matahari dikonversi panel surya, kemudian diubah listriknya, masih listrik DC, diubah ke listrik AC menggunakan inverter. Nah, nanti kita lihat gambar ya. Lihat gambar yang ada di PPT nanti. Kemudian listrik baru bisa digunakan. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Penjelasan ini masih penjelasan dasar ya. Jadi saya rasa sih masih gampang ya. Jadi ada radiasi matahari, kemudian panel surya dikonversi, masih listrik DC diubah ke sistem AC baru digunakan ke beban rumah, gitu ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau masih kecepatan nih? Saya bahasnya kalau misalnya kecepatan nanti infoin aja ya.
Bapak Ibu. Gimana? Boleh dijawab di komen ya. Lanjut atau masih yang ditanyakan? Ini masih ada beberapa slide lagi soalnya. Oke, ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu kalau misalnya ini mau diskusi nggak apa-apa, langsung aja diskusi. Takutnya kalau di akhir takut lupa nih yang mau diskusi apa, Bapak Ibu. Gimana? Lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ini sama ya tadi prinsip cara kerjanya. Panel surya mengkonveksi energi matahari jadi listrik, terus diubah sistem DC ya. Ini kan masih DC ya. Si panel surya ini masih DC. Kemudian diubah ke inverter. Inverter itu kalau misalkan Bapak Ibu semua yang dipasang gitu ya di DEB atau SEB yang ada, itu yang warna putih Bapak Ibu yang ditempel di dinding. Nah, yang di dalam rumah atau di dalam rumah produksi, nah itu namanya inverter. Yang tugasnya untuk mengubah sistem DC ke sistem AC. Nah, kemudian baru bisa digunakan ke rumah. Nah, ini cara kerjanya. Ini untuk yang sistem on grid ya. Kalau sistem on grid kita next aja nanti. Kita bahas terkait sistem off grid karena yang dipasang di program atau di mitra binaan ataupun di sekolah itu kita sistemnya pakai sistem off grid. Oke, aku next aja. Nah, apa sih tadi ya saya bilang apa sih itu off grid atau on grid gitu ya. Nah, on grid cara bedakannya adalah dari keyword di depan ini, on dan off gitu ya. Nah, kalau sistem on grid atau yang depannya adalah on, okay, itu adalah PLTS yang terhubung dengan jaringan PLN. Nah, terhubung dengan jaringan PLN. Kalau sistemnya off gitu ya, atau mati gitu ya bahasa Indonesia, itu yang tidak terhubung jaringan PLN. Nah, jadi cara membedakannya gampang. Jadi kalau on grid itu yang terhubung atau yang Wah, terintegrasi dengan pulang uh, kampung. terintegrasi terintegrasi dengan PLN. Kalau off grid itu yang tidak terintegrasi atau berdiri sendiri. Jadi tanpa ada jaringan PLN, si panel surya ini bisa berjalan. Oke, gampang ya Bapak Ibu ya. On grid ingat aja on itu masuk jaringan PLN, kalau off itu tidak jaringan PLN. Atau bahasa Inggrisnya standalone atau berdiri sendiri. Nah, ini sistem on grid ya, cara kerjanya. Jadi, on grid itu terhubung dengan jaringan PLN, membutuhkan referensi grid. Referensi grid itu referensi tegangan ya, yang dari PLN. Terus biaya investasi awalnya lebih rendah, karena dia tidak membutuhkan baterai gitu ya. Berbeda dengan halnya dengan sistem off grid. Nah, cara kerjanya adalah sama ya, cara kerja semua sistem PLTS mau on grid, off grid, atau hybrid itu sama-sama menggunakan radiasi matahari sebagai sumber energinya. Nah, ini matahari masuk gitu ya, menghasilkan listrik DC. Nah, ini DC nih si panel ya. Simbolnya seperti ini. Ini panel surya. Simbolnya panel surya. Oke. Nah, panel surya itu harus diubah dulu. Tadi kan sistemnya masih DC ya. Diubah dulu ke sistem AC. Nah, ya kan? Sistem AC baru ke beban rumah nih. Beban rumah sama PLN. Nah, KWH meter ini yang akan mencatat atau mengatur masuk keluarnya listrik ke jaringan distribusi. Nah, untuk peraturan sekarang, PLN itu membatasi dan malah sudah tidak bisa mengekspor lagi kalau tidak salah ya. Tidak bisa mengekspor energi yang berlebih dari panel surya ke PLN. Nah, dulu itu kalau misalkan ada energi yang berlebih, misalkan PLTS menghasilkan energi 2000 gitu. Sementara rumah kita cuma 1000 gitu kan ya. Maksudnya di siang hari cuma 1000 aja yang dipakai. Nah, 1000 aja ini kita bisa jadikan saldo atau misalnya kita bisa ekspor ya bahasanya ke PLN. Jadi bisa buat saldo kita gitu. Nah, tapi sekarang sudah nggak ada terkait hal itu, peraturannya dirubah gitu oleh PLN. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau terlalu cepat saya bahasnya? Monggo bisa langsung di chat aja nanti. Kalau misalnya terlalu cepat atau langsung mau ditanyakan bisa on mic aja. Oke, aku lanjut lagi. Nah, ini yang sistem yang dipakai di program ya. Sistemnya adalah off grid atau standalone atau berdiri sendiri gitu. Jadi tanpa ada jaringan PLN. Nih ya, stand alone.
Nah, ini bahasa kesehari-hariannya untuk engineer atau terkait pemasangan PLTS, standalone atau off-grid. Nah, sistem off-grid ini itu tidak ada jaringan PLN. Nah, PLN tidak ada. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Kalau misalkan PLN-nya mati, dia nggak mati. Berbeda halnya dengan tadi on-grid yang masuk ke PLN. Kalau on-grid, itu kalau misalnya PLN mati, PLTS juga ikut mati. Kalau misalkan sistem off-grid atau tanpa jaringan PLN, tanpa ada PLN pun dia bisa nyala gitu, bisa hidup. Makanya nama lain itu standalone, solar PV standalone atau PLTS berdiri sendiri. Nah, dia punya backup listrik karenanya. Jadi kalau misalkan mendung atau hujan, itu ada baterai. Ada baterai yang bisa nge-backup energi supaya di sekolah atau di rumah produksi atau di program-program itu masih tetap bisa tersuplai energi listrik. Sama caranya, radiasi matahari sebagai sumber energi di harvest atau dipanen gitu ya, energinya oleh panel surya masih DC sistemnya, listriknya listrik DC, terus diubah oleh change controller atau inverter ya ke sistem AC supaya bisa dimanfaatkan oleh rumah, rumah produksi, sekolah ataupun beban listrik yang lainnya. Nah, baterai ini yang menyimpan energi kalau misalkan uh, matahari nggak ada gitu ya. Maksudnya nggak ada ini bukan kiamat ya. Maksudnya kayak hujan gitu ya, mendung segala macam. Nah, itu ada baterai supaya untuk bisa membackup gitu. Oke, next lagi. Nah, 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 hal yang sangat common ya atau biasa dilakukan saat kita melakukan survei dan desain PLTS. Yang pertama dari menentukan dulu tujuannya apa, kita memasang PLTS itu tujuannya apa? Kalau banyak ya, tujuannya itu satu, misalkan penghematan gitu ya. Penghematan. Terus ada juga estetika gitu ya. Terus kemudian ada juga untuk mengurangi reduksi emisi karbon karena kan kalau misalkan kita pakai PLN itu 60% itu masih pemakai fossil fuel gitu kan. Nah, ini banyak tujuannya untuk apa? Terus evaluasi sistem existing. Maksudnya evaluasi sistem existing ini adalah listrik yang ada di rumah atau listrik yang ada di rumah produksi atau yang ada di sekolah itu seperti apa gitu ya. Beban listriknya gitu kan. Nah, terus setelah kita mengetahui beban listriknya atau beban hariannya, kita bisa tahu perhitungan kapasitasnya. PLTS-nya mau pakai yang berapa sih speknya gitu kan ya. Jangan sampai kelebihan, kalau kelebihan pun energinya nggak bisa digunakan atau terbuang sia-sia dan cost-nya semakin besar gitu kan ya. Jangan sampai terlalu rendah dengan beban listrik yang ada. Kalau terlalu rendah, nanti ya udah ujung-ujungnya kita masih pakai energi dari PLN gitu kan ya, masih uh, token per bulannya masih banyak gitu, masih besar gitu kan. Jadi emang harus pas. Makanya yang kedua itu harus penting nih evaluasi sistem existing atau beban harian. Baru kita bisa menghitung beban kapasitasnya yang bisa masuk budget atau biaya dan juga energi yang dihasilkan juga maksimal gitu. Nah, terus baru penentuan skema operasi, evaluasi lahan, komponennya, ini mungkin advance ya. Advance nanti kita next, kalau misalnya ada pertemuan lagi kita bisa bahas. Terus konfigurasi sistem, nah ini juga nanti jadi tugas ya, tugas di pertemuan pertama. Jadi nanti ada study case, nanti bisa dikerjakan dan nanti bisa di-share gitu untuk tugasnya gitu. Nanti saya buat Google Form juga yang bisa dibuat diisi. Terus analisis performa atau biasa teknisnya adalah PR atau performance ratio. Nah ini juga advance, nanti di ujian nggak mungkin ditanyakan juga ya, karena ini levelnya yang seperti saya gitu ya, level 5 atau level 4 juga, itu pasti ditanyakan gitu. PR-nya berapa, atau PR itu adalah sistem kerjanya berapa persen sih, 100% kah, atau 80% kah gitu. Karena untuk mencapai 100% ini belum ada ya Bapak Ibu.
Karena ini mustahil banget sistem itu dikatakan sempurna, pasti ada losses atau ada rugi-rugi yang bisa diakibatkan oleh lingkungan atau pemilihan komponen. Nah, yang pertama ini juga yang pasti bakal diujikan gitu ya. Walaupun ini terdengar simpel, tapi ini akan diujikan. Yaitu adalah alat pelindung diri atau safety. Sebelum kita melakukan pemasangan, itu harus tahu dulu safety-nya seperti apa, pemasangannya gitu ya. Jadi nanti dalam ujian itu juga nanti ada job safety analysis gitu ya, ditanyakan juga. Nah, jadi dalam pemasangan PLTS, baik rooftop maupun tidak, itu memiliki risiko pekerjaan. Potensi bahayanya itu kita perhitungkan juga. Jadi sebelum pemasangan kita lihat dulu potensi yang berbahaya seperti apa, terus di lapangan tuh kendalanya seperti apa, adanya listrik kah, kemudian bangunannya seperti apa. Nah, itu nanti kita rumuskan atau kita ramukan dengan JSA yang biasa kita gunakan, atau Job Safety Analysis. Nah, itu juga sering ditanyakan juga oleh asesor atau penguji ya, oleh PPSDM KBTK. Nah, ini alat pelindung diri yang common banget ya, yang biasa digunakan oleh pemasangan PLTS, dan nanti ini saat kita melakukan take video itu Bapak Ibu harus wajib menggunakan ini ya, wajib menggunakan ini. Nanti untuk body harness ini ditujukan untuk pemasangan yang berada di atap gitu ya. Yang di sekolah-sekolah misalkan seperti yang di Mahakam gitu ya. Mahakam, terus kemudian ada di Jambi Merang. Nah, ini adalah part yang harus dipakai yaitu body harness. Nah, sisanya ada helm safety, ada sunglasses, rompi, workpack atau overall. Ini bisa juga digantikan oleh rompi aja, terus ada safety shoes dan juga sarung tangan. Nah, ini yang wajib dipakai nanti saat kita take video sertifikasi. Nah, ini adalah perbedaan ya. Nah, tap miring ini ada di Cirebon juga ya kalau nggak salah, SEB Cirebon. Terus di Mahakam juga ada, di Jambi Merang. Nah, ini kita pemasangannya namanya atap miring atau bahasa Inggrisnya flash mounting. Flash mount. Nah, ini nanti juga ditanyakan nih sama asesor. Bapak Ibu gitu nanti ditanyakan. Ini pemasangan PLTS-nya di lokasinya di mana ya? Gitu. Atap miring kah, atap datar, terintegrasi dengan atap kah, atau tampak depan, atau lapangan agak terbuka gitu. Nanti ditanyakan. Nah, biasanya ini tuh bahasa Inggrisnya ground mount. Nah, bahasa kesehariannya lah ya. Di dunia PLTS ground mount, kalau ini flush mount. Nah, flush mount ya. Nah, ini flush mount, ini ground mount. Nah, ini jadi perlu dihafal. Ini aja deh yang dihafal ya, karena ini pemasangan yang case langsung di lapangan. Yang ground mount itu kayak yang ada di Subang, kemudian ada di Papua, terus ada juga di tempat lain ya. Saya lupa tempat-tempatnya. Nanti pokoknya ground mount itu intinya adalah yang pemasangan di lahan gitu ya, di tanah. Nah, itu namanya ground mounting. Kalau misalkan di atap miring kayak di SEB, di ONWJ, terus di Mahakam, terus di Jambi Merang, nah itu kita atap miring atau Inggrisnya flush mounting gitu ya. Gitu tuh terkait mounting ya, mounting PLTS. Nah, selanjutnya itu ada komponen-komponen lainnya seperti end claim, mid claim, rail, grounding clip, grounding lock, L-fit, tail hook, front and rear leg. Nah, ini mungkin bahasanya asing banget ya, tapi ini harus bisa dihafal nih sama Bapak Ibu semua. Karena ini adalah komponen yang sudah terpasang di sekolah ataupun di program ataupun di rumah produksi gitu ya. Karena kita pakai ini semua. Ini adalah hal yang standar ya, yang standar. Jadi kalau misalkan ada yang nggak pakai di luar ini, nah berarti itu pemasangannya di luar standar, bisa kita artikan gitu. Nah, end clamp fungsinya adalah untuk mengunci si panel surya. Nanti saya lihatkan juga ya contoh case ya untuk perhitungannya. Terus rel. Nah, rel ini adalah dudukan.
dudukan untuk si panel surya yang panjang tuh biasanya kalau misalnya Bapak Ibu kemarin ikut ngeliatin ya atau ikut juga pernah pemasangan gitu ya saat di lokasi itu ada rail untuk kaki. Nah, grounding clip ini biasa ditempelkan di mid clamp sama grounding lug itu buat nanti pembumian. Kalau ada arus bocor, nah grounding lug ini nanti kita pasang yang kabel warna hijau untuk ke bumi supaya nanti tidak ada arus bocor. Nah, fungsi arus bocor itu nanti kita menghindari adanya sengatan atau korsleting ya. Kalau misalnya kita sentuh panel itu bisa kesetrum segala macam. Nah, itu berarti tugas si grounding lug ini untuk melakukan pembumian. Nanti ada kabel warna hijau kita tancapkan ke tanah gitu ya. Nah, terus Elvit ini dudukan untuk rails. Nah, jadi si Elvit ini yang ininya itu dipasang di lubang ini. Nah, ini kan kayak ada tonjolan gitu yang nanti dipasang di sini. Ini Elvit itu kita gunakan untuk kita pasang gitu ya. Kita pasang untuk dudukan si rail ini ke rangka-rangka gitu ya. Nah, ini bisa di atap juga ada gitu ya. Terus tail hook. Nah, tail hook ini sama juga fungsinya sama seperti Elvit. Dia gunanya untuk sebagai kaki ya. Kaki si rail ini. Kaki si rail ini agar terpasang di atap seperti itu. Nah, terus ada juga ground kick lug. Ini sama juga penggunaannya. Tiga ini sama. Penggunaannya itu berbeda kalau misalkan jenis atap sama dari jenis mounting yang tadi ya. Entah itu dia di tanah atau dia di atap. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Oke, bisa saya lanjutkan ya? Oke, nah ini adalah step-stepnya gitu ya. Nanti dihafal juga ya Bapak Ibu. Terkait step ini nanti pasti bakal ditanyakan juga oleh asesor atau penguji gitu ya. Bagaimana sih mekanisme terkait pemasangan? Ini kita dalam hal sudah pemasangan ya. Tahapan pemasangan. Nah, yang pertama ada loading material. Jadi panel suryanya dinaikkan dulu, terus scale-nya gitu ya, dinaikkan dulu, terus pemasangan mounting gitu ya. Pemasangan mounting yang tadi nih Bapak Ibu, ada rails gitu ya. Ada L-fit, ada tail hook roof gitu ya. Udah dipasang, baru kita pasang rails nih. Nah, railsnya yang panjang, dudukan. Ya kan? Dudukan. Baru pemasangan si panel. Dudukan sudah ada, baru si panel. Nah, ini yang kecil-kecil ini itu kunciannya tadi, yang end clamp, mid clamp gitu ya. Nah, baru sudah terpasang semua, baru kita pasang kabel elektrikalnya, pemasangan safety-nya, ada MCB, ada fuse gitu ya. Baru finishing, baru kita bisa melakukan commissioning gitu ya, commissioning system supaya sistem ini handal dan juga bisa digunakan seperti itu. Nah, ini sampai sini sebelum kita melakukan studi kasus, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu atau ada materi yang terlewat gitu karena kecepatan gitu ya? Boleh ditanyakan dulu nih sebelum kita melakukan teknis, pembahasan teknis. Ini boleh sambil disiapin dulu ya Bapak Ibu alat tulisnya. Kali ini kita udah melakukan perhitungan nanti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu semuanya sebelum kita ke pembahasan next ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cara penghitungan komponen energi utama yang dibutuhkan. Itu yang ditanya, Oh, Mas. oh ya, ini siapa yang nanya? Soalnya aku nggak bisa lihat. Halo. Oh, Bu Komang ya? Iya, cara Oke, Bu. penghitungan antara arus dan tegangan. Oke, nanti kita di next ya, Bu, yang sesuai kemarin yang perhitungan ini, yang kemarin Oke. sempat kita hitung juga ya. Nanti kita hitung lagi. Nah, di sini, Oke, Mas. Makasih. oke, siap. Nah, ini Bu Komang juga sudah pernah ngitung ya, Bapak Ibu semua, yang dari Pertamina EP5 kalau nggak salah ya, sama Pak Hairil. Nah, kemarin Bu Komang juga sempat ngitung-ngitung nih, bagaimana cara perhitungan PLTS-nya, panelnya segala macam. Nah, ini kita recall lagi, tapi yang masih baru nggak apa-apa. Ini Bu Komang aja bisa gitu ya.
lokal hero yang lain pasti harus bisa gitu. Oke. Sebelumnya sebelum ke perhitungan, ada yang mau ditanyakan dulu nih. Sambil disiapin ya alat tulisnya, kertas sama pulpennya Bapak Ibu. Supaya nanti bisa ngitung bareng karena kalau misalkan kita sambil ngitung gitu ya, sambil coret-coret, insya Allah pasti ilmunya bakal nempel gitu ya, dibanding kita hanya melihat materi aja. Nanti kita pandu bareng-bareng. Oke ya, so far sudah siapin alat tulisnya? Bisa resen aja ya, kalau misalkan sudah. Biar bisa saya tahu nih, takutnya nanti pada masih nyiapin dulu alat tulisnya. Oke, udah ya, mungkin ya. Oke, nah ini ke bagian teknis nih. Jadi mungkin nih aku agak lambat-lambat lagi karena ini bagian yang cukup komprehensif ya untuk kita bahas. Nah, untuk merancang suatu pembangkit listrik tenaga surya itu ternyata cukup komprehensif, tapi bisa kita lakukan ya, Bapak Ibu. Karena ini cukup gampang juga kalau misalkan Bapak Ibu memahami dengan benar gitu ya. Nah, ini sudah ada guideline-nya gitu ya, ada huruf-hurufnya. Nah, yang pertama itu adalah huruf A dulu. Kita harus mengetahui data beban listrik yang ada di rumah atau di rumah produksi atau di sekolah dan juga jam operasinya gitu ya. Misalkan kulkas dayanya. Nah, daya itu balik lagi ya. Perkalian antara tegangan dengan arus. Nah, cuma kalau misalkan di rumah-rumah atau di beban listrik yang ada di rumah atau di sekolah, itu pasti selalu sudah ada dayanya. Cara gampangnya adalah cari angka yang di belakangnya itu ada huruf W atau watt. Ini adalah satuan daya. Nah, jadi kita udah tahu nih beban hariannya berapa nih, tapi masih daya. Cara mengetahui data beban harian atau menghitung energi beban harian gitu ya. Pada step B itu adalah daya dikalikan dengan jam pemakaian dalam satu hari. Misalkan saya punya kulkas 200 watt. Nyalanya 2 jam. H atau jamnya. H itu hours. Ya udah, untuk mendapatkan step B tinggal dikalikan. Daya dikalikan dengan jam. Berarti 200 dikalikan 2. Hasilnya adalah 400 watt per watt hour. Watt hour ya, sorry. WH. Atau dalam satu hari saya menggunakan energi 400 watt hour. Nah, ini makanya sebelum saya pemasangan, saya sering tanya gitu ya. Kalau Kaliro atau ke Mas Mbak CDO gitu ya. Beban hariannya berapa ini? Data bebannya berapa? Nah, cara menghitungnya seperti itu. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui nih daya puncak atau PLTS yang kita gunakan itu berapa kapasitasnya. Kapasitas si PLTS. Dan juga bisa menghitung beban si baterainya. Kita baterai pakai berapa baterai sih? Nah, makanya untuk mengetahui hal yang pertama itu adalah Bapak Ibu harus ngitung dulu nih berapa sih beban harian yang digunakan dalam satu hari di rumah, di sekolah, atau di rumah produksi. Baru kita bisa mengetahui PLTS yang digunakan itu kapasitasnya berapa, baterai yang digunakan jumlahnya berapa. Gitu. Nah, baru nih lanjut ke ngitung luasnya berapa, terus menghitung jumlah panelnya ada berapa. Gitu ya. Oke, sampai sini ini masih teori dulu sebelum ke teknisnya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu beban hariannya berapa, gitu ya. Beban hariannya berapa supaya kita bisa kalkulasi PLTS yang kita gunakan ini berapa gitu kan. PLTS yang kita gunakan berapa? Misalkan, oh Mas Iqbal, saya mau full 24 jam gitu kan. Nah, full 24 jam berarti otomatis PLTS-nya makin besar gitu kan kapasitasnya. Semakin besar kapasitasnya, otomatis
biayanya atau budgetnya semakin besar. Nah, makanya ini perlu dikalkulasi ini supaya kapasitasnya dapat, budgetnya juga dapat gitu ya. Ada di tengah-tengah lah. Oh, Mas Iqbal, budget saya ini sekian, kayaknya nggak bisa deh untuk full. Ya udah, berarti beban listrik apa aja yang perlu disuplai oleh PLTS gitu. Oh, misalkan Mas Iqbal, ini kalau rumah produksi mungkin kita kulkas nih yang paling penting. Jadi kulkas aja yang full kita backup pakai PLTS. Karena juga kalau misalnya pakai PLN, boros nih Mas, kalau 24 jam, terus bebannya besar juga. Ya udah, kita fokus di kulkas gitu kan ya. Misalnya untuk mengawetkan makanan atau mengawetkan hasil produksi ya untuk makanan gitu. Ya udah, kita fokus ke situ aja supaya budgetnya juga dapat dan kapasitasnya juga dapat gitu. Nah, makanya aspek CI ini itu sangat penting untuk menghitung data beban harian gitu ya. Nah, kita sudah mulai menghitung. Mungkin Bu Komang sama Pak Khairil atau yang dari Subang juga udah pernah ya. Kang Icak sama Kang Asep ini udah makanan sehari-hari nih waktu pelatihan juga gitu ya. Nah, ini ada contoh studi kasus gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa sambil coret-coret ya, sambil coret-coret. Nanti di akhir saya ada tugas yang bisa dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat besok besok malam pukul 23.59 nanti ada Google Formnya untuk diisi. Nah, ini contoh. Contoh kita melakukan perhitungan terkait teknis PLTS tadi yang sesuai step tadi ya. Pertama menghitung beban harian. Nah, menghitung beban harian ini seperti ini, contoh tabel. Aduh, sorry. Nah, ini apa aja gitu kan ya. Ada televisi, ada kipas angin, ada mesin cuci, ada lampu, kulkas, handphone. Oh, udah dapat nih bebannya. Apa aja yang pakai listrik ya, yang pakai listrik. Kalau misalkan kompor itu nggak usah, soalnya kan pakai gas ya. Kecuali kompornya kompor induksi atau kompor listrik, nah itu bisa dimasukin. Pokoknya semua beban atau fasilitas rumah produksi, fasilitas sekolah yang menggunakan listrik kita data. Nah, buat tabelnya gini nih, nomor barang, daya atau watt, jumlahnya berapa, penggunaan hariannya berapa, terus totalnya. Nah, kita satu-satu dulu nih ya, pelan-pelan. Satu, televisi gitu kan ya. Televisi bebannya itu 40 watt. Nah, ini cari aja di mana? Di belakang gitu ya. Biasanya di belakang TV atau di belakang kipas tuh ada template. Nah, cari aja yang ada W-nya atau ada watt-nya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada W atau watt-nya, nanti difotokan aja template-nya. Tadi kan udah dibuatkan grup ya, nanti bisa masuk aja ke situ buat nanti diskusi sebelum kita melakukan ujian. Jadi nanti kita discuss di sana aja di grup karena saya yakin 3 pertemuan ini kurang cukup kalau misalkan kita nggak ada grup buat sesi tanya jawab atau Q&A. Nanti grup bisa kita maksimalkan ya untuk wadah sharing diskusinya Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi nih. Wattnya berapa televisi? Oh Mas Iqbal, saya punya TV contohnya ini misalkan aja ya, TV misalkan 40 watt gitu. Saya TV alhamdulillah punya satu gitu kan ya, punya satu. Terus saya nonton misalkan nonton Indosiar gitu ya, Indosiar 5 jam nih Mas sehari gitu kan. Nah kita tulis ini 5 jam. Nah untuk data beban harian itu kita tinggal kalikan aja daya dikalikan jumlah barangnya dikalikan jamnya. Nah makanya hasilnya adalah 40 dikali 1 dikali 5, hasilnya ada 200. Nah, dapat nih satu beban, baru satu beban. Begitu pula dengan beban yang lainnya. Ada kipas, ada mesin cuci, lampu, kulkas, handphone. Nah, kipas angin misalkan 50 watt dayanya. Oh mas, rumahku nih cukup besar mas, jadi kipas angin perlu dua gitu kan ya. Kipas angin dua, oke, kita tulis dua. Terus kita pakai pas siang-siang nih mas, pas panas-panasnya gitu ya. Misalkan mulai dari jam 9 sampai jam 3. Berarti 6 jam. Tulis 6 jam. Udah tinggal dikalikan. 6 kali 2, 12. 12 dikali 50, 600. Dapat nih lagi. Tang.
2 beban. Begitu pula sampai beban ke terakhir. Ada 6 beban. Baru semua beban ini itu dijumlahkan. Ya Bapak Ibu. 200 tambah 600 tambah 300 tambah 600 tambah 7.200 jadinya adalah 9.000 watt hour. Nah, satuannya ini ya. Ingat, untuk beban harian satuannya watt hour. Oke. Ya, dipahami dulu. Sambil dicatat nih. Karena ini harus sambil dihitung ya Bapak Ibu. Ini kalau misalnya mau ngitung, boleh nih sambil pakai beban harian yang ada di rumah atau di rumah produksi atau di sekolah gitu ya. Boleh. Jadi biar bisa ngitung bareng langsung sesuai case yang ada di lokasi langsung gitu ya. Nah, udah dapat nih 9.000 watt hour. Nah, terus biasanya sering nih dipublikasiin atau di dalam media gitu ya. Ada satuan K. Wah, kok tiba-tiba muncul nih Mas K. Nah, nggak usah bingung. K itu adalah satuannya kilo. Kilo artinya adalah 1.000. Nah, jadi kalau misalkan belum ada satuan K-nya, ini kan masih 9.000 watt hour. Supaya bisa mendapatkan nilai K, itu tinggal dibagi 1.000 aja, cara gampangnya. Sebenarnya ini adalah hal untuk membuat simpel aja, membuat simpel dan juga untuk membuat menyatukan satuan gitu ya. Karena nanti ke depannya kita pakai satuan K atau kilo. Nah, ini kan 9.000 ya. Masih 9.000 watt hour. Kita bagi 1.000 supaya mendapatkan nilai K. Jadi makanya supaya mendapatkan nilai KWH gitu ya. Kita bagi 1.000. 9.000 watt hour dibagi 1.000 sama dengan 9 kWh atau 9 kilowatt hour. Nah, udah dapat nih energi beban hariannya. Oh, saya gunakan dalam satu hari itu 9.000 watt hour atau 9 kWh gitu. Oke ya, lanjut lagi. Nah, udah dapat nih beban harian gitu kan ya. Lanjut ke berapa sih panel surya yang kita gunakan? Berapa sih kapasitas PLTS yang kita pasang nanti? Nah, untuk mengetahui PLTS yang kita gunakan, itu kita juga harus tahu nih Bapak Ibu, potensi penyinaran. Potensi penyinaran yang ada di lokasi masing-masing gitu. Nah, lokasi penyinaran ini itu kita bisa lihat dari adanya namanya simulasi di website atau di Google Global Solar Atlas. Nah, ini mungkin saya nggak terlalu sharing dulu ya, karena ini teknis banget. Jadi ini kita pakai satuan yang sering digunakan gitu ya. Rata-rata di Indonesia penyinaran itu sebesar 4,5 kWh. Nah, nanti mungkin kalau misalnya masih ada waktu, saya jelasin Global Solar Atlas, nanti bisa di searching juga ya. Nanti di akhir aja, supaya nanti bisa ngejar waktu. Jadi ini free atau gratis, bisa diakses di Google ya. Jadi ini gunanya website Global Solar Atlas, itu kita biar bisa mengetahui berapa lama sih penyinaran matahari yang efektif ya, yang efektif di tempat atau di daerah kita masing-masing. Jadi beda nih Bapak Ibu, lama penyinaran efektif di NTB, penyinaran di Sumatera, di Kalimantan, itu beda-beda. Ada yang 5 jam, ada yang 4 jam, ada pun yang 3 jam gitu. Jadi sebentar. Nah, dari waktu penyinaran ini itu yang akan menjadi baseline kita untuk perhitungan gitu ya. Untuk perhitungan. Nah, balik lagi ya. Jadi kita pakai 4,5 jam aja dulu. Nah, yang pertama yang perlu kita hitung untuk menghitung daya puncak. Yang pertama, berapa beban harian kita? Yang tadi nih, 9 kWh ya. 9.000 watt. Ya kan? Dibagi dengan 4,5 jam. Oke, 4,5 jam. Oke, udah dapat, dibagi aja. 9 dibagi
4,5 gitu kan ya. Dapatnya adalah 2 kWp. Nah, Mas Iqbal kok ada P nih tiba-tiba gitu kan. Tadi H, sekarang P. Wah, makin bingung gitu. Nah, nggak usah bingung Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ditanya asesor nih, berapa sih PLTS yang digunakan? Nah, biasanya daya puncak PLTS itu satuannya adalah ada P, ada P-nya di ujung. P itu artinya adalah peak, PEAK, atau puncak gitu ya. Daya puncak atau daya maksimum. Nah, daya maksimum ini itu sering digunakan untuk kita memberitahu ini kepada klien, kepada masyarakat, atau kepada perusahaan. Berapa sih kapasitas terbesar gitu ya, atau kapasitas puncaknya. Yaitu adalah watt peak. Kalau kita pakai K, jadi yang kita gunakan adalah 2 kWp atau 2000 watt. Kalau misalkan kita nggak pakai K, berarti harus dikalikan 1000 seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pakai K, berarti ngomongnya adalah 2 kWp gitu kan ya. Nah, misalkan yang kayak di Limau. Di Limau tuh kita pasang 3300 watt peak. Nah, nanti kalau misalnya ditanya asesor nih, Bapak Ibu, berapa sih kapasitas PLTS yang terpasang di rumah produksi gitu. Nanti bisa dijawab, misalkan di Limau. Oh, yang kita pasang itu 3300 watt peak atau 3300 WP. Nah, kalau misalkan pakai satuan K atau kilo, tinggal dibagi aja 1000. Kan tadi 3300 ya. Jadi kalau misalkan ditambah K, berarti 3,3 kWp atau 3,3 kilowatt peak. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus sudah dapat nih. Oh, 2 kilowatt peak. Nah, balik lagi. Dalam pemasangan, namanya juga manusia. Namanya juga manusia pasti selalu ada losses atau rugi-rugi. Rugi ini bisa dihasilkan oleh lingkungan. Misalkan ada shading atau ada bayangan, terus panas gitu ya, yang mengakibatkan adanya rugi daya. Nah, biasanya kita kalikan lagi dengan 20%. Ya kan? Jadi tinggal dikali nih. 2 kilowatt peak ya kan ya. Atau 2 dikali 20%. Nah, baru kita dapatkan nih 2,4 ya kan? Kalikan aja 2 dikali 20%. Pakai kalkulator aja langsung biar cepat. Dapatnya 2,4 kilowatt peak. Nah, jadi PLTS yang kita pasang itu sekian. Ini udah paling optimum. Oke. Sudah paling terbaik untuk dari segi energi kebutuhan. Ini kita nggak ngomongin budget ya. Kalau budget itu nanti tingkatnya advance. Nanti satu ujian juga nggak bakal ditanyakan. Jadi kita yang perlu tahu aja adalah energi yang dihasilkan maksimal itu berapa gitu. Jadi kita bisa menentukan nih panelnya, oh PLTS yang kita pasang yaitu 2,4 kWp karena beban harian kita 9.000. Nah, gitu ya. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini cukup teknis soalnya. Boleh? Monggo kalau misalnya masih ada yang bingung. Langsung on mic aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Kayak tadi Bu Komang langsung on mic aja nggak apa-apa. Ini cukup teknis. Jadi nggak mau cepet-cepet dulu. Takutnya ada yang kelewat gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Tanya Mas Iqbal. Oh iya, silakan Pak Mamun. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Di Siap-siap. sini kan ada beban daya, Mas, ya. Yang Ya, kita beban daya. hitung tadi, misalnya kita di Jambi Merang kan, di sekolah kita, Mm-mm. misalnya kita pemakaian ada kulkas kan, ada TV kan sudah kita Ya, hitung-hitung tadi kan ya, penghitungannya. siap. Nah, Benar. sekarang ini ada katakanlah AC ya, AC Ya. atau mesin Mm-mm. cuci, katakanlah walaupun sekolah tidak Mm-mm. menggunakan mesin cuci, katakan Ya. saja AC. Mm-mm. Ada yang namanya inverter, Pak ya, Ya, inverter. di mana peralatan tersebut bisa menghemat biaya, menghemat watt, Pak ya. Oh Dari ya, beban puncak ya, misalnya 400 watt, ya bisa turun ya, misalnya 300 watt kan. ya, ya. Nah, itu katakanlah kita untung kan, Hmm, beban-beban yang terpasang misalnya 900 betul, watt, betul. sedangkan terpakai karena kita menggunakan peralatan yang hemat energi, inverter tadi Pak ya, Mas ya. Hmm, Jadi penurunan. Nah, bagaimana kalau dia naik? Naik ya.
Katakan saja kita pakai infocus kan. Infocus kita gunakan sekolahan misalnya ya. Eh, Hmm. Resolusinya tinggi. Ya. Tadinya misalnya biasa 300 watt, sedangkan resolusi yang gambar yang kita tayangkan melalui infocus itu lebih tinggi. Lebih besar. Katakanlah resolusi lebih besar. Apakah berpengaruh dengan yang kita hitung-hitungan pertama tadi atau tidak? Itu saja. Oke, baik. Siap Pak Mamun. Terima kasih Pak. Oke, ini langsung case di Jambi Megang ya Pak, di sekolah ya. Bagus nih Pak Mamun tanya. Ya, benar. Oke, siap. Ini dari segi engineering ya Pak. Jadi kalau misalkan kita menghitung beban harian, itu adalah yang kita gunakan adalah beban puncak. Nah, beban puncak itu apa Mas Iqbal? Beban puncak adalah beban paling tinggi atau paling peaknya. Kenapa seperti itu? Karena kita menghindari nih, kalau misalkan kita menggunakan beban yang tadi ya, misalkan ada inverter misalkan di AC, terus di dispenser, terus kemudian ada di pompa gitu ya, misalkan, yang bisa menghemat energi. Atau misalkan eco energi lah ya, jadi bisa menghemat energi berapa persen gitu ya, pasti setiap komponen masih beda-beda. Nah, yang kita hitung adalah beban puncaknya Pak. Misalkan AC, misalkan tadi berapa PK, misalkan setengah PK atau 2 PK. Nah, yang kita hitung adalah yang maksimumnya 2 PK. Walaupun dia ada inverternya, misalkan di satu waktu dia bisa hemat energi, tetap kita hitung adalah puncaknya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita ngitung yang sisi inverternya atau misalkan sisi yang paling rendah, itu jatuhnya nanti kalau misalkan beban itu puncak, nanti bebannya atau PLTS yang kita gunakan atau yang kita pasang itu bisa jeglek. Nah, kita kan nggak mau hal itu terjadi. Jadi, kalau bisa, semua beban listrik yang ada itu kita hitung adalah beban puncak. Nah, itu yang pertama Pak ya. Jadi, semuanya itu yang kita hitung adalah beban puncak, beban paling maksimum. Nah, kalau misalkan tadi ada case, Mas Iqbal nih, beban listriknya tiba-tiba udah eco banget nih, maksudnya hemat banget nih kalau ada inverter segala macam di setiap komponen. Nah, ini inverter beda ya Bapak Ibu, inverter antara PLTS sama diceritakan sama Pak Mamun, inverter di setiap komponen beban listrik. Oke. Nah, kalau misalkan ada save energi, nah itu berarti untungnya ada di sistem PLTS kita. Jadi PLTS kita nggak bekerja secara maksimum karena tadi ada penghematan energi di setiap beban. Tapi yang difokuskan adalah PLTS kita ini mampu untuk mensuplai beban energi yang ada. Jadi, untuk menghitung data beban harian itu adalah beban yang paling tinggi atau beban maksimum. Misalkan AC tadi ya, AC setengah PK. Nah, bisa aja kalau misalkan setengah PK itu satu PK-nya. Satu PK-nya 700 watt, 700 sekian. Nah, mungkin setengah PK itu bisa 500 atau 400. Oh mas, ternyata ada inverter nih, inverter di AC ya, bukan di PLTS. Itu bisa ngehemat, misalkan 200 nih, 250, tiba-tiba kita kan beban hari. Tetap yang kita hitung adalah si 400 ini. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan kita ngitung 250 gitu ya, pasti nanti hasilnya juga beda nih, bukan 9.000 misalkan. Jadi kalau misalkan kita pasang misalnya 800, terus kita PLTS-nya misalkan 700, misalkan 800 pas gitu. Tiba-tiba naik nih si AC-nya. Mungkin misalkan kondisinya panas atau misalkan tadi ya proyektor, misalkan proyektor jadi membutuhkan film yang pixel yang besar gitu ya. Nah otomatis kan listriknya semakin besar ya. Listriknya semakin besar, otomatis energi juga semakin besar nih si PLTS. Nah kalau misalkan kita nagetin yang paling rendah, otomatis nanti jeglek. Nah listriknya jeglek lah. Kalau misalkan kayak bahasa rumah atau bahasa di PLN jeglek gitu ya, bahasa keseharian itu bisa jeglek. Nah, jadi gitu Pak Pamo. Jadi kita fokusin, kita ngitung adalah energi maksimum. Nah, pasti di setiap komponen atau di setiap nanti bisa dicek aja di kulkas, di TV itu pasti ada belakang, ada nempet gitu ya. Ada tulisan W. Nah, itu yang kita hitung itu. Itu pasti udah paling peaknya atau paling maksimum. Gitu. Nah, berbeda kalau misalkan kita ngitung motor atau pompa. Nah, pompa itu biasanya di template itu ada dikasih tahu nih, misalkan berapa ampere, misalkan 0,5 equivalent kalau misalkan dikalikan dengan PLN 20, ya sekitar misalkan 100 atau 200 ampere 100 volt ya. Nah, kalau misalkan kita bahasa pompa itu harus dikalikan 1,25 karena pompa itu dia kalau misalkan kita starting
atau kita jalankan, itu pasti ada peak atau ada daya yang berlebih gitu. Saat starting aja. Nah, itu nanti pasti dalam perhitungan juga. Itu terkhususkan untuk beban listrik yang ada komponen kumparan, pompa atau motor listrik. Nah, itu harus dikalikan 1,2. Itu Pak Mamun mungkin menjawab Pak. Jadi memang harus, walaupun ada sistem hemat energi, tetap kita ngitung daya paling tingginya berapa. Entah itu AC, kulkas, rektor, dan lain-lain. Oke Mas, Itu. gini Mas ya. Siap. Jadi kesimpulannya kalau dia berlebih dari beban yang kita pasang, dia akan jeglek ya, turun ya NCB-nya. Betul, betul Pak. Oke, Jadi memang oke, oke harus ya. Makasih daya Mas. paling maksimum. Daya paling maksimum kita itu. Heeh. Supaya nanti kalau misalkan daya maksimum semua gitu, misalkan pas panas gitu kan, panas tuh AC kerja keras, terus proyektor yang pixel paling besar, nah itu kan kerja paling besar juga. Jadi saat peak-peaknya PLTS tetap terjaga. Gitu. Jadi makanya ngitungnya daya berlebih. Daya berlebih. Siap. Pengaruh nggak Mas dengan aki cadangan yang di inverter dari panel suryanya? Nah, kalau inverter itu kita ngikutin kapasitas PLTS Pak. Nah yang tadi saya bilang. Jadi makanya untuk menghitung beban harian ini fundamental sekali supaya kita bisa menghitung PLTS yang kita gunakan. Nah, misalkan 2 kWp. Nah, inverter yang kita gunakan itu yang biasa ada di pasaran itu ada di 5 kWp sama 3 kWp. Ya kan? Nah, misalkan nih kita pakai PLTS yang 3 kWp. Nah, ini kan masih bisa backup nih. Cuma 9.000 ya. 9.000 kWh. Ini bukan WP ya. Kalau misalkan kita menghitung WP-nya itu tinggal kita jumlahkan aja tanpa ada harian. Misalkan di sini estimasi 2.000 lah ya. 2.000 watt peak. Beda ya, H dengan P. P itu adalah satuan tanpa ada jam. Kalau H itu adalah satuan memakai jam atau harian. Nah, 2000 WP ini itu kan masih bisa nge-backup ya. PLTS yang kita pakai 3 kWp. Nah, perhitungan 3 kWp, 5 kWp itu dasarnya dari penggunaan energi ini, Pak. Jadi makanya kita harus menghitung betul-betul beban harian yang ada di sekolah atau yang ada di rumah produksi atau yang ada di rumah supaya kita bisa ngitung si PLTS-nya. PLTS nanti ngaruh lagi ke inverter yang kita pakai di sistem PLTS-nya. Itu ya Pak ya. Mungkin bisa menjawab. Jadi yang paling kunci utama adalah beban harian harus sesuai. Oke, udah dapat ya tadi panelnya berapa? Tadi 2 kWp ya untuk saya hapus dulu nih. Nah, sini kotor banget ya. Nah, untuk si beban harian yang 9.000, contoh case yang di PPT ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, 9.000 ini watt hour atau beban harian. Kita menggunakan PLTS yang 2,4 kWp atau 2.400. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah panel yang Bapak Ibu lihat ya, entah itu di atap atau di tanah gitu ya. Nah, ini panel surya. Panel surya itu terbagi sebenarnya menjadi 3 jenis. Ada namanya monokristalline yang kalau kita lihat itu warnanya lebih gelap atau agak kehitaman. Efisiensinya lebih besar. Dan pasti kosnya juga lumayan mahal ya. Kalau monokristalline seperti yang di Bapak Ibu semua, kita menggunakannya monokristalline. Karena efisiensinya lebih besar. Efisiensi itu ngaruh ke diameter, gitu, jumlah diameter. Nah, terus yang kedua ada jenis polikristalline yang warna biru. Jadi biru terang gitu. Nah, itu jenisnya polikristalline. Ada lagi satu namanya thin film. Nah, thin film ini biasa digunakan di satelit gitu. Satelit luar angkasa kan nggak mungkin pakai PLN ya. Nggak mungkin dari bumi kita tarik tuh PLN ke satelit. Nah, kan nggak mungkin ke luar angkasa, kan nggak mungkin. Nah, jadi satelit itu sebenarnya suatu building atau suatu alat yang sudah dipakai nih pemanfaatan EBT-nya pakai panel surya. Jadi energi dari satelit, kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya, kan tuh kayak ada sayapnya.
Nah, sayapnya itulah panel surya. Jadi energi listriknya dia convert untuk menjadi sumber source energi si satelit itu supaya tetap berjalan. Karena nggak mungkin narik kabel dari bumi ke angkasa gitu kan, nggak mungkin juga, susah. Nah, oke, lanjut lagi nih, termeja ya tadi ya. Nah, menghitung jumlah modul gitu ya. Menghitung jumlah modul itu tadi kita udah dapat nih kan tadi 2400 ya kan ya tadi ya Bapak Ibu ya. Nih kalau misalnya lupa ya. Nah, 2400 atau 2,4 kWp. Nah, berapa sih panelnya Mas Iqbal gitu kan ya. Udah, cara gampangnya adalah kita cari yang ada di pasaran. Berapa sih panel surya yang ada di pasaran gitu ya. Sekarang itu paling besar kalau nggak salah 555 satu panel. Ingat ya, satu panel. Itu ada yang 250 watt, ada yang 100 watt gitu kan ya. Nah, ya udah tinggal kita bagi. Berapa sih tadi perhitungan kita? 2400 nih Mas Iqbal. Dibagi sama panel yang ada di pasaran. 545. Nanti cari aja di Tokped banyak kok. Ada yang 555, ada yang 250. Nah, udah tinggal kita bagi. 2.400 atau PLTS yang harus kita gunakan dibagi dengan panel surya yang dijual di pasaran. Ini satu panelnya. Nah, udah deh kita bagi dapat 4,4 modul. Kita bulatkan nih. Kita bulatkan jadi 4 modul. Kan nggak mungkin ya kita pakai modul 4,4. Seperempatnya kita pasang kan nggak mungkin nih. Nah, jadi dibulatkan. Dapat nih 4 modul. Hasilnya 2.180 watt peak gitu. Nah, ada 4 modul. Satu modulnya atau satu lembarnya yang sering Bapak Ibu lihat ya, itu 545. Nah, sekarang itu advance-nya ada yang 555 watt peak gitu. Nah, udah dapat nih. Oh, masih Iqbal kita beli panel solarnya yang 545 nih. Kalau misalkan panel solar kita pakai 250, otomatis jumlah panel solarnya lebih banyak ya kan. Karena dia membutuhkan daya misalkan 2.400, gimana sih 250 ini bisa mensuplai 2.400 ini. Ya udah tinggal dibagi aja 2.400 dibagi 250 gitu kan ya. Nanti dapat tuh berapa sih jumlah dari panel surya yang digunakan gitu kan ya. Misalkan tadi ya 2.400 dibagi sama 250. Berarti butuh 9 panel ya. 9 atau 10 panel gitu. Nah, beda kalau misalkan kita pakai 545, hanya membutuhkan 4 panel surya versus kita pakai yang 250 watt peak. Ingat ya, satuan panel watt peak. Watt peak atau puncak, daya puncak. Kita membutuhkan 9 panel. Nah, harga semakin dayanya besar, semakin besar biayanya. Gitu. Nah, yang kita gunakan di lokasi program itu yang paling besar kita pakai. Sudah bukan 545 tapi 555 watt. Nah, paling besar. Jadi makanya sekitar 2 meter ya. Kemarin kalau Bapak Ibu juga pernah ikut melihat, ikut pasang gitu. Itu satu panelnya 550 watt dayanya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu. Mungkin masih gampang ya untuk menghitung jumlah panel yang kita gunakan. Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Nah, ini tugasnya nanti mirip seperti ini Bapak Ibu. Nanti jadi harapannya sih bisa paham gitu. Kalau misalnya masih belum paham, nanti materinya akan di-share, videonya akan di-share, terus nanti kalau misalkan mau ditanya langsung aja di grup ya. Grup yang tadi nanti aku share lagi si linknya supaya kita bisa siap gitu nanti saat ujian, dan harapannya sih nanti Bapak Ibu juga bisa ikut pemasangan gitu ya. Jadi pemasangan bukan dari PHL lagi tapi dari Bapak Ibu semua lokal Higo gitu ya yang masang gitu. Jadi juga bisa dapat positive income juga buat Bapak Ibu. Jadi buat kemitraan baru melek energi gitu ya. Jadi fokusnya ke renewable energy. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Masih gampang ya mungkin ya jumlah panel ya. Cara gampangnya tadi kapasitasnya dibagi sama panel surya yang dijual di pasar, berapa sih wattnya gitu. Oke, next lagi ya. Nah, ini kita menghitung diameter ya. Ini sering nih
aku diskusi juga nih sama lokal hero sama Mas Mbak CDO gitu ya. Berapa sih lahan yang ada di sana gitu kan ya? Apakah bisa visible dipasang di tanah atau nggak visible? Kalau nggak visible kita lihat lagi nih atapnya berapa meter gitu kan ya. Nah, cara mengetahuinya adalah kita lihat lagi nih spesifikasi yang ada di panel surya, ya kan? Nah, biasanya kayak gini nih contohnya ya. Nah, biasanya kita bisa lihat di panel itu ada contohnya kayak gini. Oh, ternyata satu panel itu luasannya atau besarannya itu sekian, sekian, ya kan? Sekian. Terus kita hitung berapa sih jumlah panel yang kita gunakan sama jumlah diameter yang ada di satu panel ini. Supaya kita bisa mendapatkan luas tanah atau luas atap yang perlu kita gunakan. Nah, ini contoh kasus yang tadi. Oh, Mas Iqbal, kita pakai yang 545, ternyata satu panel yang 545 itu diameternya 2,2 meter dikali dengan 1,1 meter. Ini baru satu panel. Kita membutuhkan 4 panel. Nah, tinggal dikalikan aja. 2,2 ya kan? Dikalikan dengan 4 panel ini. Nah, tadi kan 1,1 ya. Tinggal dikalikan aja 4 gitu. Jadi dapatnya 4,6 ya. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Udah dapat nih 2,2 sama 4,6. Udah dapat deh. Nah, ini luas yang perlu kita pakai lahan. Entah itu dari ground mount atau di tanah kita pasang atau di atap rumah. Nah, gitu ya. Jadi ini spesifikasi ini tuh bisa kita cari di Google. Misalkan kita pakai panel surya jenis Jinko Solar gitu kan ya. Cari aja. Solar gitu kan. Berapa? Misalkan 545 W. Nah, Bapak Ibu bisa ngeliat juga contohnya. Oke, coba aku contohkan dulu. Kita gimana sih Mas Iqbal cara cari taunya gitu. Misalkan nih Mas Iqbal kita pakai Jinko Solar gitu ya. Jinko Solar ini jenis-jenis panel surya ya. 55 watt. Nah, datasheet. Klik aja nih yang ada PDF-nya, yang ada PDF ya. Nah, muncul nih Bapak Ibu ya. Nah, muncul kan yang tadi saya kasih tahu di PPT. Nah, 2,2 kali 1,1. Setiap diameter itu entah itu perusahaan atau itu tadi ya jenis panelnya polikristalin atau monokristalin yang tadi warna hitam atau warna biru itu pasti beda-beda diameternya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga supaya kita bisa menentukan nih, Mas Iqbal, ini PLTS-nya berapa sih butuhin lahan? Nah, pasti kan sering ditanya itu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu nih cara ngitungnya seperti apa. Tadi kita cari tahu dulu kapasitas panel suryanya, satu panel berapa, terus udah deh tinggal dikalikan. Gitu. Oke ya, ini mungkin gampang juga, bisa di searching aja di Google sesuai dengan panel surya yang mau digunakan ya. Bisa. Nah, lanjut lagi nih, ini yang paling krusial nih, Bapak Ibu. Jadi adalah menghitung kebutuhan baterai. Nah, ini baterai yang sering banget yang saya temukan gitu ya, yang sering salah diartikan gitu ya. Jadi baterai ini yang digunakan adalah baterai yang jenis deep cycle, bukan aki mobil, bukan aki kering, atau bukan aki motor gitu ya. Jadi untuk sistem PLTS itu baterainya beda Bapak Ibu. Jadi baterai PLTS itu adalah baterai yang memiliki deep cycle. Apa sih deep cycle? Deep cycle adalah baterai yang memiliki daya cas
gitu ya. Jadi dia dicas beberapa kali itu masih kehandalannya itu masih berfungsi gitu ya. Nah, beda halnya kalau misalkan jenis aki motor, aki truk, terutama yang sering saya lihat gitu ya. Nah, aki truk itu yang nanti lama-kelamaan 2 atau 3 bulan itu dia akan soak gitu. Bahasa bahasa Indonesia soak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita cas, terus kita pakai itu udah sejam aja udah habis gitu. Nah, itu artinya kalau misalnya kita pakai baterai itu baterai yang jenisnya deep cycle atau cari gampangnya FRLA gitu ya, yang paling murah jenis baterai itu. Nah, aku akan dulu FRLA tulisannya atau baterai lithium. Nah, ini baterai yang paling baik ya efisiensinya dan juga kita gunakan juga untuk di DEB atau SEB yang ada di lokasi. Ini paling mahal nih lithium. Nah, ini yang range kedua lah ya, yang murah costnya, tapi tetap bisa digunakan untuk sistem PLTS. Nah, ini lithium. Ya otomatis dia paling bagus, otomatis juga costnya lebih mahal. Gitu. Tapi lebih awet. Nah, gimana sih cara menentukan baterai yang kita gunakan nih untuk di program atau di rumah produksi gitu ya. Nah, di dalam ilmu engineering gitu ya, atau di dalam ilmu teknik, untuk menentukan suatu PLTS terutama off-grid atau standalone atau yang tanpa ada jaringan PLN, itu sebenarnya minimalnya itu 2 hari. Apa sih Mas Iqbal? Hari otonom. Hari otonom adalah hari tanpa adanya matahari. Bukan kiamat ya, ini balik lagi. Maksudnya tanpa matahari itu malam, hujan, mendung gitu ya. Nah, mendung mungkin masih bisa lah ya. Sama hujan kalau misalnya masih ada matahari tipis-tipis, tapi energi nggak maksimal. Nah, energinya nggak maksimal dihasilkan, tapi baterai harus tetap menyuplai beban listrik yang ada. Nah, itu makanya kita sebut namanya adalah hari otonom atau hari tanpa ada penyinaran. Nah, ini adalah asumsi. Ya. Balik lagi, ini adalah asumsi dalam sebuah ilmu engineering. Kalau misalkan hari tanpa ada matahari. Nah, minimal adalah 2 hari. Semakin lama atau semakin kita ambil nilainya paling besar, 4 hari, 3 hari, otomatis baterai yang digunakan itu semakin banyak. Baterai semakin banyak digunakan atau jumlah baterai yang digunakan semakin banyak, otomatis biayanya semakin besar. Nah, makanya ini balik lagi. Oh, Mas Iqbal, kita mau 5 hari nih. Nah, balik lagi. Apakah cost atau budgetingnya ada? Nah, jadi makanya kita balik lagi cari win-win solutionnya. Budgetnya ada dan juga bisa maksimal nih sistem PLTS yang kita gunakan. Gitu. Nah, cara ngitungnya adalah kebutuhan energi yang di awal tadi yang 9.000 tadi dikalikan hari otonom. Gitu. Misalkan, aduh, harga otonom sehari aja deh mas. Ya udah, tinggal dikali 1. Jadi energi baterai yang perlu kita siapkan adalah 9.000. Jadi energi beban harian sama dengan energi baterai. Karena dikali 1. Beda kalau misalkan 2 hari. 2 hari tanpa penyinaran. Ya udah tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan 2. Berarti 9 kali 2 berarti 18.000 watt hour ya kan. Nah, baterai yang kita gunakan harus 18.000 nih. Kalau misalkan di daerah-daerah tertentu ya, misalnya Mas, ini daerah ini 4 hari bisa hujan terus nih, gitu kan ya. Nah, lagi berarti tinggal dikalikan 4 gitu. Nah, sesudah itu kita dapat nih baterai yang kita gunakan. Sekian. Sekian, terus tinggal dikalikan dengan baterai yang dijual. Gitu ya. Nah, baterai yang dijual ini itu yang kita gunakan adalah yang 48 volt kali 100 Ah. Ini yang paling besar ya. Yang paling besar yang kita gunakan juga di ruang produksi atau SEB di Pertamina Hulu Energi sebelum upstream. Nah, tinggal dikalikan aja untuk mendapatkan nilai 9.000 atau untuk mendapatkan nilai 18.000 itu dikalikan berapa? Misalkan nih tadi ini untuk satu masih 4,8.
Ya udah, dikalikan berapa untuk menghasilkan 9 kWh. Berarti dikalikan 2. Tinggal dikalikan 2, hasilnya adalah 9,6 kWh. Oke. Jadi kita membutuhkan 2 baterai jumlahnya. Dengan energi satu baterainya 4,8 kWh. Nah, gitu ya. Itu Bapak Ibu. So far, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu atau terlalu cepat untuk pembahasannya? Perhitungan baterai masih aman lah ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum dilanjut? Penggunaan baterai atau perhitungan baterai. Nah ini juga akan ditanyakan juga ya sama asesor, tapi nggak serumit ini gitu, nggak serumit ini. Yang ditanya itu biasanya Bapak Ibu, apakah sistem Bapak Ibu ini apa pertama? Udah jawab nih, batas off grid. Terus yang kedua, kapasitasnya berapa yang dipasang? Misalkan tadi 2,4 kWp Pak, 2200 watt peak. Nah, next lagi. Tadi kan sistem off grid nih Bapak Ibu. Terus kira-kira baterai yang digunakan berapa nih kapasitasnya? Nah, saat ditanya kapasitasnya, yang kita jawab adalah hasil perhitungan ini. Oh, kita gunakan misalkan yang di Subang. Yang di Subang kita pakai 10 kWh yang untuk budidaya aquaponik ya. 10 kWh. Nah, satuannya bilangnya kayak gini. Jadi kapasitas baterai yang kita gunakan 10 kWh, Pak atau Bu. Nah, misalkan yang ada di Jambi Megang. Jambi Megang tuh 5 kWh. Sama, berapa ini baterai kapasitas yang digunakan? Oh, 5 kWh, Pak. Atau 5.000 watt hour atau 5 kilowatt hour. Gitu. Oke ya. Bisa dilanjut Bapak Ibu. Nah, nih. Ini makanya tadi yang saya bilang seri paralel. Seri atau paralel yang di awal tadi ya. Nah, seri paralel ini selalu dibahas atau selalu sering kita gunakan dalam bahasa istilah kelistrikan. Jadi ini harus biasa banget didengar oleh Bapak Ibu ya. Ini mungkin terutama yang baru mendalami ilmu kelistrikan pasti hal yang baru, tapi saya yakin pasti bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang tadi ya, seri apabila kita gunakan rangkaian seri yang dijumlahkan adalah tegangan. Kalau misalkan paralel, yang kita jumlahkan adalah arus atau A, yaitu tegangan. Bentar Mas Iqbal, maaf ya, bentar aja. Oh iya, Suaranya kok kecil bener ya? kenapa Bu? Suaranya kecil, tambah hujan di Oh, sini tambah nggak kedengeran Mas. Oh, ini Maaf ya, masih kecil, Bu. Iya, ini masih kecil atau gimana? Udah terdengar jelas. suaranya kecil bener. Terus di sini hujan juga, jadi tambah nggak kedengeran ibunya. Maaf ya Mas ya. Oh iya. Oke, oke. Siap, siap. Aman, aman. Di Limau hujan deras, Bu ya? Alhamdulillah ya. Kemarin panas banget soalnya. Di Jakarta pun juga ini baru-baru hujan nih. Alhamdulillah hujan ya di Indonesia ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini mungkin aku agak keras lagi ya. eh, jelasinnya. Oke, jadi untuk sirkuit ini aku paham banget nih, Bapak Ibu semua. Atau Mas Mbak CDO juga ya. Seri paralel. Jadi kita bisa mengetahui kalau misalkan kita seri, itu tegangannya yang naik atau kita jumlahkan, arusnya tetap. Kemudian kalau misalnya paralel, itu arusnya yang dijumlahkan, tapi tegangannya tetap. Contoh, nah ini pasti nanti jadi studi kasus juga saat ujian nanti. Total kapasitas baterai yang digunakan itu berapa sih Bu? Gitu kan ya. Terus dipasangnya secara apa? Seri atau paralel? Nah, nanti bingung nih. Duh, paralel atau seri ya? Nah, kalau misalkan kita pasang secara paralel, pasang paralel itu adalah si arusnya yang naik gitu ya. Arusnya naik. Kemudian untuk seri itu si tegangannya yang naik gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita pasang secara kita pasang secara paralel karena info juga kalau misalkan baterai yang kita gunakan itu paling maksimum 48 volt ya yang kita gunakan.
untuk skala yang kecil. Jadi itu satuannya tuh genap gitu ya. Misalnya 12 volt, 24 volt, dan 48 volt. Nah, jadi yang paling besar itu tegangannya 48 volt, jangan melebihi itu. Karena kalau misalnya melebihi itu nanti inverternya juga bakal error gitu ya. Inverter tuh yang warna putih yang ditempel di dinding gitu. Nah, jadi yang kita lakukan ini apa gitu. Nggak mungkin kita pasang secara seri. Karena kalau kita pasang secara seri dengan 2 baterai, otomatis ini akan dijumlahkan 48 tambah 48 kan. Itu 48 dikalikan 2, berarti sekitar 96. Nah, 96 volt itu melebihi kapasitas. Jadinya nanti bakal error nih sistem. Mau nggak mau kita pasang secara paralel. Ya kan ya? Secara paralel. Paralel berarti arusnya yang nambah. Ya kan ya? Arusnya nambah, otomatis tegangannya tetap. Makanya total kapasitas baterai yang ada di gambar ini itu nilainya 48 volt 200. Nah, ya kan ya. 200 Ah karena atas penjumlahan rangkaian paralel gitu. Nah, cara gampangnya gimana sih, Mas? Rangkai secara seri dan paralel. Kita lihat di gambar nih. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Ini baterai 1, ini baterai 2. Kita rangkai secara paralel. Rangkai secara paralel adalah positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Ya, ingat, paralel adalah positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Beda halnya kalau misalkan kita rangkai secara seri. Ini seri. Nah, kalau seri itu positif sama negatif, kita gabung. Terus ini masuk ke panel, ke inverter. Nah, ini seri. Jadi si positif ketemu negatif, semua positif atau negatif. Nah, cara gampangnya gitu. Karena kalau paralel itu arusnya yang dijumlahkan. Gitu ya. Gimana? Sampai sini udah paham ya? Bedanya seri dan juga bedanya paralel. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Ada yang masih bingung terkait seri paralel? Sebelum dilanjut. Cara bedanya gitu. Seri, tegangannya atau si V-nya. Kalau misalkan paralel itu arusnya atau ampere atau satuannya A yang di belakang gitu. Ini kayak gini kan A. Nah, ini yang dijumlahkan. Tegangannya tetap. Makanya di sini total kapasitas baterainya 48 volt 200 Ah. Mana? Sini ada ingin tanyakan dulu. Ada, aku lanjut lagi ya. Ya, sini deh. Jam 11 ya. Nah, ini contoh perhitungan tadi ya. Lanjut lagi, kita menghitung daya beban maksimum. Nah, ini daya beban maksimum kita hitung untuk inverter yang kita gunakan, yang tadi Pak Makmum tanyakan gitu ya. Nah, inverter yang kita gunakan itu sama hitungnya adalah dengan kita menghitung semua bebannya, tapi tanpa ada hitungan jam. Beda ya. Kalau kita menghitung daya maksimum, itu berbeda dengan menghitung beban energi harian. Kalau beban energi harian, itu ada perhitungan jam, lama penggunaan. Kalau misalkan kita menghitung daya maksimum, itu kita tanpa menghitung energi atau menghitung jamnya, jam penggunaan. Nah, jadi makanya kita ngitungnya hanya watt dayanya dan juga jumlah bebannya. Oke? Sudah dapat nih 500 watt. Nah, makanya yang tadi saya bilang ya, untuk menghitung beban ini itu adalah beban yang harus paling maksimum supaya nanti PLTS-nya nggak jeglek gitu ya bahasa Indonesianya, nggak jeglek atau nggak mati. Nah, kita dapat
Terus kita hitung dengan ini tetapan yang sudah common, atau yang udah biasa itu 25%. Supaya apa? Kalau misalkan tadi, yang tadi saya bilang ya, misalkan ada motor listrik, ada pompa, itu kan dia perlu starting ya. Nah, starting itu memerlukan daya yang besar. Nah, jadi kita estimasi dengan ini dan juga perhitungan rugi-rugi tadi ya. Karena yang pasang itu manusia, bukan malaikat, pasti ada namanya sistem rugi atau losses system. Nah, udah dapat nih. Oh, ternyata setelah dikalkulasi hasilnya sekian. 686 watt. Sudah dapat, kita cari inverter di pasaran. Nah, inverter di pasaran tuh paling kecil 1000, ada yang 500, ada yang 1000 watt gitu ya. Nah, yang dipakai di spalding upstream itu kita pakai yang 5000 watt. Nah, gitu. Oke. Sampai sini udah paham ya. Jadi bedanya kalau misalkan daya maksimum itu satuannya adalah watt peak ya. Daya maksimum itu watt peak. Kalau energi harian itu watt hour atau WH. Oke. Nah, bedanya ya. Kalau watt peak itu tanpa ada jam. Kalau energi harian itu pakai jam. Makanya tulisannya hour gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai inverter. Oke, next lanjut lagi. Nah, ini yang tadi yang kita lihat ya. Ada end claim, mid claim, apaan sih gitu kan ya. Mungkin yang udah pernah ikut pasang atau pernah lihat langsung pasti udah tahu nih. Yang tadi pengunci-kuncian untuk si panel supaya si panel nggak gelongsor jatuh ke bawah gitu kan ya. Nah, di sini kita menghitung berapa sih kebutuhan mountingnya. Nah, di sini ada rails gitu ya. Rails itu tadi besi panjang yang warna abu-abu nih, yang membentang nih, ya kan? Terus ada end clamp, ini yang buat kunci. Nah, ini misalkan panel surya gini. Nah, ini buat kunci. Jadi dia ada di ujung. Warnanya hijau ya, sesuai ini hijau, 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 hijau. Kemudian ada mid clamp. Nah, mid clampnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya juga mid clamp ya, di tengah. Jadi dia mengikat antara panel dengan panel yang lain. Kalau end clamp dia tuh ada di ujung-ujung. Nah, terus ada grounding lock. Grounding lock ini buat pembumian gitu ya. Jadi buat ke pasak bumi gitu ya. Jadi kita ada kabel warna hijau, kuning kalau Bapak Ibu lihat waktu pemasangan gitu ya. Nah, ini kita pasang di kebumian. Supaya kalau misalkan ada sengatan listrik itu ngalirnya ke bumi. Nah, gitu. Jadi kita hitung berapa railsnya, berapa end clamp-nya, mid clamp-nya sesuai dengan diameter yang ada atau yang terpakai di lokasi gitu ya. Jadi sesuai hitungan kita lah. Itu kan 4 berarti 4 meter persegi lah ya. Gitu. Gitu. Ayo, Saya mau tanya. oh enggak. Tadi kan pas Pak Dekojo ngajak ketemu sini kan. Bocor ya mungkin ya. Aku mute dulu mungkin. Mohon maaf. Pak Tito ya tadi. Oke, lanjut lagi. Oke, sampai sini mau ditanyakan dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo ya. Bapak Ibu. Mas Mbak boleh. Mas Mbak Sidio juga boleh kalau misalnya ingin ditanyakan ya. Supaya nanti paham juga untuk maintenance PLTS yang terpasang di lokasi. Gimana? Aman? Oke, aman ya. Nah, ini contoh studi kasus. Sama juga ya. Kalau ini udah mungkin mau jam 11, ke next dulu. Ini sama juga. Nah, ini sama. Hitungannya sama juga kayak tadi. Nah, review dan studi kasus. Nah, ini tugas ya. Waduh, ada tugas. Nah, ini supaya nanti Bapak Ibu juga paham. Karena saya yakin, saya pun juga kalau belajar hanya mendengarkan materi tanpa kita coret-coret gitu ya, tanpa kita pakai studi kasus sesuai di lapangan atau sesuai di rumah atau sesuai di rumah produksi atau sekolah yang ada. Nanti kita bingung nih gitu ya pas saat diuji. Aduh, aku harus panggil Mas Iqbal nih, kan nggak mungkin ya. Harus panggil Mas Iqbal gitu kan atau panggil Mas Lutfi gitu kan ya. Jadi ini ada tugas. Nanti kalau misalkan ada yang bingung,
bisa kontak aja di grup gitu ya. Nanti aku share dulu. Ini boleh di screenshot aja. Nanti aku juga screenshot juga aku kasih ke grup gitu ya buat tugasnya. Nah, tugas ini itu adalah menghitung kapasitas PLTS. Menghitung kapasitas PLTS yang ada sesuai dengan di rumah atau di sekolah yang ada di rumah Bapak Ibu semuanya gitu. Tadi ya ngitung tadi berapa sih inverter yang digunakan, berapa mounting yang dipakai gitu ya. Nah, step-stepnya nanti contek aja yang ada di PPT ini gitu ya. Contek aja di PPT ini. Kalau misalnya ada yang bingung, itu nanti bisa langsung di grup. Nah, grupnya nih bisa langsung dimasuk aja ya. Aku share dulu linknya. Sebentar. Nah, ini aku kirim di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini bisa langsung masuk. Nah, ini terutama untuk Bapak Ibu yang di 6 lokasi tadi ya. Sukowati, kemudian Papua, Mahakam, Limau, Jambi Merang, Mahakam, Papua, Subang, ya 6 ya, 6 lokasi. Nah 6 lokasi itu yang nanti akan didanai oleh Supporting Upstream untuk mengikuti ujian. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu atau Mas Mbak CDO ingin mengikuti gimana sih pelatihan sertifikasi atau ujiannya seperti apa, nggak apa-apa, masuk aja gitu ya. Tapi nanti saya izin, nanti saya fokuskan kepada 6 lokasi yang nanti akan disertifikasiin gitu. Jadi emang itu yang saya targetin, yang harus bisa gitu ya. Soalnya nanti ujiannya juga cukup teknis gitu ya. Cukup teknis, jadi harapannya nanti di grup itu nggak apa-apa. Mau tanya malam, mau tanya pagi, siang, selagi saya masih bisa jawab, selagi saya masih di megang HP gitu ya, saya jawab gitu. Kalian ini cukup teknis dan juga ya pasti Bapak Ibu yang belum memiliki latar belakang listrik cukup struggle ya, cukup tantangan juga buat bisa ngikutin ini materi ini. Gitu ya, Mas Mbak. Oke, ini absennya udah diisi semua ya? Jangan lupa ngisi absen dulu, sama untuk post testnya saya kirim juga di chat ya. Jadi supaya saya tahu materi pertama ini Bapak Ibu ini benar-benar paham atau kecepatan atau gimana gitu ya. Ini aku kirim dulu tugas pertama. Nanti jawabannya bisa diisi di situ ya, Bapak Ibu. Oke. Paling lambat dikumpulinnya di besok hari di pukul 23.59. Jadi nanti di hari Jumat kita bisa review bareng materinya. Yang bingung di mana, yang kesusahan di mana gitu. Oke, bisa dipahami mungkin Bapak Ibu, atau mau ditanyakan dulu nih sebelum saya tutup? Udah nggak kerasa udah 2 jaman ya kita bahas teknis ini terkait PLTS. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin tanyakan dulu? Nanti untuk yang tadi yang di bagian akhir PPT-nya itu bisa difotokan aja ya, nggak usah ditulis di Google Form karena kan itu cukup panjang. Jadi nanti buatnya di kertas tulis aja, terus nanti difoto, terus disubmit Gue ya, di Google Form itu. seharinya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pas, Terkait ya, pas. ya silakan Pak Mamun. Ya udah Mas, pas. Oh pas, oh ya ya, saya Ya. kira Mas tadi. Siap, oke Pak Mamun. Nanti bisa masuk ke grup itu ya tadi di WA. Jadi supaya nanti kalau misalkan dalam pengerjaan, Mas, ini kok susah ya, Mas, ini saya bingung. Nanti bisa diskusi gitu. Sudah bisa diakses semua grupnya, Mas, Mbak, Bapak Ibu? Oke, mungkin kalau misalkan sudah cukup, nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar ini bisa, monggo nggak apa-apa ya, malam juga nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa juga, misalnya mau telepon langsung juga nggak apa-apa. Jadi, kalau misalkan memang pas megang HP, saya jawab gitu ya. Terus terutama terkait sistem yang terpasang, kalau misalnya ada kendala, terutama yang pendanaan PHE ya,
yang langsung di bawah tanggung jawab saya itu nanti bisa di-share aja, Mas ini, kendala itu, nanti boleh di-share gimana kendalanya, jadi nanti kita bisa solve dari jauh gitu. Mau fit call juga nggak apa-apa. Kayak kemarin ada dari Pak Mamun juga, terus Pak Kang Icak gitu yang Subang, kalau ada kendala nggak apa-apa langsung di-call aja saya. Jadi kita bisa solve bareng gitu. Jadi biar bisa langsung digunakan si PHPS. Oke, mungkin sampai situ. Terakhir ada yang mau ditanyakan dulu? Jangan lupa diisi untuk tugasnya. Untuk grupnya ada di ini Pak Tigo. Di grup aku up lagi. Nah ini grupnya ya Pak Tigo. Nah itu grup WhatsApp-nya itu terutama ditujukan untuk 6 lokasi tadi di Subang, di Limau, Jambi Merang, Papua, Sukawati, Mahakam. Tugasnya saya up lagi ya. Nah ini kemarin sebenarnya Bu Komang sama Pak Khairil udah ranking 1 nih, udah bisa menjawab. Cuma kita recall lagi ya Bu, pasti udah lupa nih. Sebulan nggak ketemu Iqbal ya. Takutnya nanti pas ujian bingung lagi gitu kan. Nah nanti pas ujian sebelum hari H kita kasih bank soal yang mungkin bakal masuk di dalam ujian. Jadi bisa dipelajarin gitu ya. Oke. Itu tugasnya, terus untuk grup WhatsApp-nya. Oke ya. So far nanti di grup WhatsApp aja terlebih dahulu di invite, masuk dulu. Nanti semua link-linknya dan semua materi akan aku share di grup. Gitu. Oke, so far kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup ya, Bapak Ibu. Mungkin yang mau on cam silakan on cam buat kita foto bersama dulu. Yang bisa on cam boleh on cam, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, mungkin yang bisa on cam nggak ada. Cuma saya aja. Yang lain boleh kita ini dulu, dokumentasi dulu nih, Bapak Ibu. Yang mau on cam boleh on cam. Oke. Halo Mbak Lulu. Wah, masih di kantor itu Mbak. Halo Mas Iqbal, iya di kantor Mas. Waduh, nggak cuti bersama Mbak? Cuti bersama kemarin. Oh, kemarin ya? Enggak, maksudnya ngambil cuti ya? Enggak, udah mantap. udah cuti. Silakan Mbak. Oke, yang lain boleh on cam. Saya hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Oke, kita on cam dulu ya. Oke, kita foto dulu. 3, 2, 1. Oke, saya save dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu grup nanti jangan diem-diem aja, diaktifin. Gak apa-apa kalau misalnya ada kendala selama pengerjaan. Nanti bank soal juga saya share di situ, record materi ini juga saya share di situ juga. Jadi harapannya pengennya sih dari PHE, dari supporting upstream lulus semua ya untuk lokal hero terutama 3 lokasi di setiap pemasangan DEB dan SEB. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.